Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syifa dari kelas 11 akuntansi. Dalam pelajaran akuntansi perusahaan jasa, saya akan menjelaskan materi tentang laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan. Apakah dibuat setiap tahun atau setiap bulan? Terkadang, perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Mengingat pentingnya hal itu, maka laporan ini harus dibuat dengan tepat, cermat, dan diperlukan pertanggungjawaban yang diserahkan secara mutlak kepada orang yang berkompeten di bidangnya, seperti seorang akuntan. Jenis-jenis laporan keuangan ada 5. Pertama, laporan laba rugi. Apa yang dimaksud dengan laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara detail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijaksanaan selanjutnya. Dua, laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas. Laporan arus kas atau yang biasa disebut dengan cash flow ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika kita akan mengevaluasi struktur keuangan serta aktiva bersih perusahaan. Tak hanya itu, kita pun bisa memanfaatkan sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perubahan publik. Tujuannya, pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal untuk memberi laporan mengenai perubahan modal kerja dan memberi ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. 4. Laporan raca. Laporan keuangan yang selanjutnya adalah laporan raca.
Laporan raca atau balance sheet biasanya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva, serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam suatu periode. Dalam penerapannya, laporan raca terdapat dua macam, yaitu bentuk vertikal serta bentuk horizontal. Pada hakikatnya, laporan raca adalah gabungan dari segala laporan keuangan. Laporan raca merupakan laporan keuangan yang sangat penting karena dalam laporan ini terdapat segala informasi terkait siapa pemegang saham dari suatu perusahaan, seperti kreditur yang ada, peraturan pemerintah yang ada, dan berbagai kebijakan lainnya. Selain itu, kegunaannya dari laporan raca adalah untuk mengetahui beberapa kondisi keuangan dalam sebuah perusahaan. Laporan ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sehat atau tidak. 5. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberi kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Pertama, untuk menilai kondisi usaha. Seluruh laporan ini berguna sebagai penilaian kondisi usaha. Maksudnya, jika dari catatan keuangan terlalu banyak kerugian, berarti perusahaan sedang mengalami kemunduran. Sebaliknya, jika di dalam laporan tersebut banyak data profit, berarti usaha sedang berkembang. Dengan penilaian ini, tentu pihak pimpinan bisa menentukan sikap melanjutkan usaha atau malah menutupnya karena kerugian usaha yang kronis. 2. Sebagai bahan evaluasi. Laporan keuangan diperlukan untuk bahan evaluasi. Bisa dipastikan, jika tidak ada laporan tersebut, evaluasi yang dilakukan tidak akan maksimal, bahkan seperti melakukan hal yang sia-sia. Seluruh laporan ini adalah parameter evaluasi untuk menjelaskan permasalahan dan solusinya. Jika terjadi kemunduran perusahaan, maka bisa ditentukan apa penyebab kemunduran tersebut dan bagaimana jalan keluarnya. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, tentu kebijakan selanjutnya lebih mudah karena sudah ditemukan penyebab masalahnya dan solusi terbaiknya. Maka, evaluasi yang dilakukan pada periode selanjutnya diharapkan untuk menuntaskan masalah agar tidak terulang lagi. 3. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai pertanggungjawaban perusahaan, baik karena investor maupun kepada pemerintahan yang terkait dengan pajak dan lain sebagainya. Jika laporan keuangan detail, berarti perubahan Anda kredibel atau di mata para stockholder, paling tidak memanajemen di dalamnya memang berjalan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebaliknya, perusahaan dengan laporan keuangan berantakan bisa dikatakan sebagai badan usaha yang tidak
kredibel, dan berpotensi mengalami masalah ke depannya. Kesimpulan dari materi ini adalah laporan keuangan bisa dianalogikan sebagai rapot untuk bisnis kita. Di dalam sana berisi seluruh data terkait keuangan bisnis secara menyeluruh sehingga Anda bisa mengetahui kesehatan keuangan bisnis Anda dengan baik. Seluruh laporan ini pun bisa membuat perencanaan bisnis yang lebih matang dikarenakan Anda bisa melakukan improvisasi berdasarkan data faktual pada laporan tersebut. Cukup sekian materi yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.